penyebaran konten pornografi dengan ajakan orang untuk melakukan pesta seks, berganti pasangan atau swinger antar kota di Jakarta dan di Bali. Jadi berkat keberhasilan dan ketelitian pelaksanaan patroli siber yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, akhirnya kasus ini bisa terungkap dan tidak sampai banyak yang menjadi member saat penyebaran konten porno itu, dan juga tidak terlalu masif kegiatannya saat ajakan bertukar pasangan ini. Itu merupakan komitmen Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kegiatan patroli siber dan dilanjutkan dengan edukasi hingga penegakan hukum. Juga sama, patroli cyber yang kita lakukan terhadap satu buah situs. Ya. Ini situs awalnya kami melihat harus masuk menjadi member, sehingga kami melakukan undercover. Jadi hanya bisa kami kasih tahu depannya sxxx.com. Masuk sebagai member gratis, hanya dengan catatan ini situs dipakai untuk sarana pertemuan dengan model bertukar pasangan. Sudah kami tangkap 2 orang berinisial KS dan IG. Keduanya kami tangkap di daerah Bali. Ini mereka adalah pasangan suami istri, pasutri. Ya, pasutri, dan sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Yang bersangkutan, motif yang pertama adalah motif hasrat seksual. Ya, jadi dari salah satu pasangannya yang selalu berfantasi tidak bisa untuk melakukan hubungan seksual layaknya seorang dewasa apabila tidak ada orang lain. Nah, dari sini mereka berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan motif ekonomi, sehingga mereka sudah melakukan ada 8 kali, 2 kali di Jakarta, di salah satu tempat penginapan, masih kita pendalaman juga pengambilan data CCTV, dan 8 kali mereka melakukannya di daerah Bali. Nah, ini sedang pendalaman juga oleh kita, termasuk kenapa kemarin kita lakukan pengungkapan secara segera, dikarenakan dalam waktu dekat ini sudah ada satu buah forum chatting yang juga di aplikasi tersebut untuk mengadakan pesta seks yang melibatkan warga negara asing. Jadi kami berpikir ini tidak bisa untuk kami lakukan undercover terlampau lama, kami melakukan upaya penangkapan. Jadi adalah kami untuk mencegah. Ya. Karena apabila ini melebar, sangat tidak baik tentunya bagi perkembangan anak-anak maupun dalam perkembangan budaya, culture di negara kita sendiri. Untuk 2 kelompok tersangka ini kami kenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 berkaitan mengenai pelanggaran terhadap penyebaran di dokumen elektronik yang memiliki melanggar kesusilaan. Yang kedua, kita mengenakan Undang-Undang Pornografi, dan terhadap transfer keuangan yang secara elektronik ini kami kenakan tindak pidana pencucian uang. Untuk semua jumlahnya nanti akan berkembang dan tidak menutup kemungkinan akan pengembangan terhadap kelompok yang lebih besar, terutama fokus kami juga terhadap kelompok penyebaran dokumen elektronik yang berkaitan anak tadi. Kami sedang berkoordinasi juga dengan pihak agen penegakan hukum di luar negeri, karena kami melihat terdaftarnya 4 cloud storage ini itu di salah satu negara, dan ini kami sedang meminta pembukaan data kepada agen penegak hukum di negara setempat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Pak Kabitumas, silakan dilengkapi nanti oleh rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentu mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Polda Metro Jaya. Prestasi ini juga berdampak kepada upaya kita bersama melindungi anak-anak Indonesia. 689 konten video gambar yang berhasil ditemukan dalam kasus ini. Tentu ini bisa mencegah lipatan jumlah
kasus kalau seandainya kasus ini tidak didapatkan dan ditangani. Oleh karena itu maka karena ini kaitannya juga dengan Undang-Undang ITE, tapi kemudian tadi 689 kontennya berkaitan dengan anak, dan ada kemungkinan bahwa anak ini juga menyebar ke anak-anak yang lainnya, maka sesungguhnya ancaman terhadap anak-anak Indonesia berhasil ditekan melalui pengungkapan kasus ini. Oleh karena itu maka kita berharap bahwa kasus ini memberikan peringatan kepada kita semua untuk memastikan anak-anak kita aman. Satu, dari bahaya penyalahgunaan teknologi informasi. Bahaya yang kemudian muncul kemudian mengakibatkan anak-anak kita adiksi, ketergantungan, bukan hanya zat gitu ya, tapi perilaku berkaitan dengan game online, lalu kemudian pornografi gitu ya, judul. Ini kita harapkan juga bisa dicegah karena itu akan berdampak jangka panjang, karena itu proses secara sistematik merusak otak dari anak-anak kita. Dengan demikian maka melalui kasus ini kami berharap kepada orang tua untuk memastikan, untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anak kita, memberikan pujian bagi anak-anak kita daripada pujiannya nanti diberikan oleh para predator melalui medsos gitu ya. Oleh karena itu ini menjadi penting. Lalu kemudian juga tentu kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar program-program pencegahannya bisa kita tingkatkan, termasuk keluarga banyak membuat kegiatan-kegiatan offline, termasuk memberikan pelatihan tentang pengasuhan. Dan tentu yang paling penting adalah ketika menemukan konten pornografi bisa tahu kemana harus melapor, dan kalau ada kejadian anak kita menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, sebagaimana kasus ini bisa diungkap, maka kita berharap bahwa korban dan keluarga korban atau siapapun yang mengetahui bisa segera melapor.